Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai deviasi sinar pada prisma. Misalkan saya memiliki prisma. Nah, prisma ini memiliki sudut puncak beta. N2 itu adalah indeks biasnya, N1 itu adalah indeks bias lingkungan prisma. Indeks bias lingkungan berarti kalau prisma diletakkan di udara misalkan, maka N1-nya ini diisi N udara. N udara itu berarti 1. Nah, misalkan ada satu sinar jatuh secara tidak tegak lurus pada permukaan satu prisma atau lereng satu prisma. Jadi ini kalau dianggap gunung, maka ini lereng 1, ini lereng 2, maka di sini adalah puncaknya. Makanya beta disebut sebagai sudut puncak prisma atau sudut pembias. Nah, sinar jatuh pada permukaan satu tidak tegak lurus, maka sinar ini pasti akan dibiaskan. Dibiaskan dalam prisma dan nanti keluar lagi dari prisma, dia akan mengalami pembiasan lagi. Nah, I1 itu adalah sudut datang pada permukaan 1 ya. R1 itu sudut bias pada permukaan 1. Sudut datang maupun sudut bias ini diukur terhadap garis normal bidang. Garis normal bidang itu adalah garis yang tegak lurus bidang. Makanya N dengan bidang ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, pada permukaan 2, I2 itu adalah sudut datang yang kedua pada permukaan 2. R2 itu adalah sudut biasnya. Nah, ini juga ada garis normal, garis yang tegak lurus bidang batas lereng yang kedua ini. Nah, dalam prisma itu ada pengertian sudut deviasi atau deviasi. Deviasi itu adalah sudut yang dibentuk perpanjangan sinar datang terhadap sinar bias yang terakhir. Berarti sinar bias di permukaan 2 ya. Jadi kalau ini kita tarik garis lurus, ini juga kita tarik garis lurus, kedua garis itu akan berpotongan. Ini titik potongnya. Nah, sudut yang dibentuk perpanjangan sinar datang dengan sinar bias yang terakhir itu disebut sebagai sudut deviasi atau disebut deviasi saja. Nah, kita akan menurunkan persamaan deviasinya itu bagaimana. Caranya kita harus menentukan dulu hubungan antara beta R1 dengan I2. Nah, perhatikan gambar saya di sini ya. Jadi ini sudutnya R1 kan. Karena normal itu tegak lurus bidang batas, berarti sebelahnya ini sudutnya adalah 90 derajat minus R1. Nah, pada permukaan yang kedua, kalau ini I2, pasti sudut sebelahnya di sini adalah 90 derajat min I2. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABC. Semua sudut kalau dijumlahkan pada titik sudut segitiga ini pasti jumlahnya 180 derajat. Jadi pada segitiga ABC akan berlaku penjumlahan seluruh sudut beta ditambah 90 derajat min R1 ditambah 90 derajat min I2 itu pasti 180 derajat. Jadi ini saya bisa coret ya 90-nya. Sehingga akhirnya kita dapatkan beta sama dengan, ini saya pindah ke ruas kanan. Jadi R1 ditambah dengan I2. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama. Perhatikan baik-baik bahwa garis normal bidang itu tegak lurus bidang. Jadi kalau ini sudutnya I1, maka sebelahnya juga I1. Sehingga sudut sebelah R1 adalah I1 min R1. Nah, pada permukaan yang kedua, ini perhatikan sudutnya ya. Di sini R2, maka di sini adalah R2 juga. Sehingga kalau di sini I2, maka sebelahnya pasti R2 dikurangi I2. Nah, karena ini tadi sudutnya deviasi di situ ya. Ini juga sama deviasi, simbolnya delta kecil nih ya. Jadi delta kecil, maka sebelahnya ini pasti 180 derajat min delta kecil. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat segitiga BCD. Seluruh sudut ini kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Jadi kalau 180 derajat min delta dijumlah dengan I1 min R1 dijumlah dengan R2 min I2, ini harus ketemu 180 derajat. Ingat, jumlah seluruh sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, sekarang saya tinggal mencoret 180-nya. Ini saya coret. Nah, sehingga nanti deltanya kalau saya pindahkan ketemunya adalah delta sama dengan I1 plus R2 min R1 min
I2, seperti itu. Nah, tetapi persamaan ini bisa saya tulis I1 plus R2 min dalam kurung R1 ditambah dengan I2, begitu ya. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi kalau saya substitusikan, maka akan memperoleh R1 ditambah I2 itu adalah beta. Nah, inilah sudut deviasi yang kita cari. Nah, untuk mencari sudut deviasi atau deviasi pada prisma, kita tidak cukup menggunakan dua persamaan ini saja, tapi kita juga harus mengingat mengenai hukum Snellius di permukaan satu maupun permukaan yang kedua. Jadi kalau di permukaan satu, sinar membias dari medium N1 ke N2, kalau di permukaan 2 membias dari medium N2 ke N1. Jadi perhatikan di sini kalau di permukaan 1 dari N1 ke N2 membiasnya berarti berlaku hukum Snellius N1 sin I1 sama dengan N2 sin R1. Nah, kalau di permukaan 2 berarti dia membias dari medium N2 ke N1. Jadi kalau N2 ke N1 akan berlaku bahwa N2 sin I2 sama dengan N1 sin R2. Sehingga kita dalam menghitung deviasi pada prisma, kita membutuhkan 4 persamaan sekaligus. Jadi persamaan yang pertama ini ya, rumus deviasinya, terus hubungan beta R1 dengan I2, kemudian 2 persamaan yang berkaitan dengan hukum Snellius tentang pembiasan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh soal. Ini contoh soalnya, seberkas sinar monokromatik datangkan pada salah satu sisi prisma sama sisi dengan sudut datang 60 derajat. Bila indeks bias prisma akar 3 dan prisma di udara, maka berapakah sudut deviasinya? Nah, sekarang perhatikan di sini, berarti yang diketahui dalam soal di sini adalah I1 sudut datang pada permukaan 1 ya, 60 derajat. Nah, indeks bias prisma itu N2 akar 3, sedangkan lingkungannya udara. Jadi kalau udara itu indeks biasnya adalah 1. Nah, karena prisma ini adalah prisma sama sisi, maka betanya adalah 60 derajat. Jadi sudut puncaknya 60 derajat. Karena prismanya itu prisma sama sisi. Semua sudutnya ini sama ya, 60 derajat. Jadi sudut puncaknya atau sudut pembias 60 derajat. Nah, sekarang untuk mencari deviasinya, kita harus mencari R1-nya dulu. Jadi setahap demi setahap. Jadi kalau mencari R1, lihat pembiasan sinar pada permukaan 1. Berlaku hukum Snellius, N1 sin I1 sama dengan N2 sin R1. Di permukaan 1 ya. Jadi N1 udara 1. Nah, sinusnya di sini adalah 60 derajat. N2-nya akar 3, sinus R1. Sehingga sin 60 itu adalah setengah akar 3, ini akar 3, sin R1. Akar 3-nya saya coret, sehingga nanti R1-nya di sini ketemu 30 derajat. Ingat ya, sin 30 itu adalah setengah. Nah, kalau R1-nya sudah ketemu, maka kita mencari I2. Nah, ingat tadi hubungan bahwa yang namanya beta itu adalah R1 ditambah dengan I2. Nah, betanya itu adalah 60 derajat, R1-nya itu 30, nah I2-nya bisa dihitung. Berarti kalau begitu, I2-nya itu dapatnya adalah 30. Seperti itu. Nah, I2-nya sudah kita temukan 30 derajat ya. Nah, kalau sudah ketemu I2-nya, kita bisa mencari R2-nya. Nah, pakai hubungan hukum Snellius di permukaan yang kedua. Jadi di permukaan yang kedua akan berlaku bahwa N2 dikalikan dengan sin I2 itu akan sama dengan N1 sin R2. Jadi N1 sin R2. Jadi N2-nya tadi akar 3, ini indeks bias prisma. Sin I2 itu sin 30 ya. Jadi ini diisi 30 derajat. N1 N udara 1 sinus R2. Jadi ini setengah ya. Berarti ini setengah akar 3. Ini sin R2. Berarti kalau begitu saya dapatkan bahwa R2 itu adalah 60 derajat.
Nah, ingat ya, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Kalau R2-nya sudah ketemu, berarti kita siap menggunakan rumus tadi bahwa deviasi itu adalah I1 plus R2 dikurangi beta, gitu kan tadi rumusnya. Jadi I1 itu 60 ya, R2-nya 60. Kebetulan betanya juga 60 di sini ya. Jadi 60 kurang 60 habis. Jadi kalau begitu deviasinya adalah 60 derajat. It's very easy problem.